Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak, Ibu, orang tua siswa yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai orang tua, yaitu menuntut ilmu. Anak-anak kita belajar di sini, maka orang tuanya pun harus ikut belajar, supaya apa yang diajarkan di sekolah dengan apa yang diajarkan di rumah itu bisa klop ya. Karena intinya pendidikan anak-anak kita itu adalah tanggung jawab siapa? Orang tuanya, bukan tanggung jawab gurunya. Nanti yang akan dihisab oleh Allah itu kita sebagai ayah, kita sebagai ibu. Adapun guru sekolah sifatnya membantu kerjasama rekan di dalam mendidik anak-anak kita. Nah, hari ini saya ingin mulai membahas tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buku yang dipakai judulnya 40 hadis tentang keutamaan la ilaha illallah. Gitu ya, 40 hadis tentang keutamaan la ilaha illallah. Ini hadisnya ada tipis bukunya. Bilih pada milari dina Google aya pami telepat mah ngadownload ngan bahasana bahasa Arab. Ibu kan tos palintar sadayana bahasa Arabna. Amin, amin. Eta gini sok syukron barakallahu fi ya lumayan segitu ge. Eta kan bahasa Arab teh. Nah, kenapa saya memilih kitab ini? Karena yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alasan yang pertama, tujuan penciptaan kita di alam dunia ini adalah untuk tauhid. Ini yang pertama. Allah berfirman dalam surat apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata Imam At-Tabari, yang dimaksud ibadah di situ adalah tauhid. Jadi tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua mentauhidkan aku. Yang dimaksud dengan tauhid itu adalah mengesahkan Allah di dalam apa? Ibadah. Itu tujuan hidup kita. Jadi kalau kita hidup hanya untuk cari makan gitu ya, nanti apa bedanya dengan binatang? Karena binatang pun hidupnya untuk cari makan. Apa bedanya dengan orang-orang non-muslim kafir? Karena mereka hidupnya pun hanya untuk apa? Makan. Di dalam Quran dikatakan bahwa orang-orang kafir itu yatamatta'un. Hidup mereka cuma senang-senang. Wa ya'kulun, dan mereka makan kama ta'kulul an'am, sebagaimana makannya binatang ternak. Nah, jadi untuk seorang muslim hidupnya itu ibadah semuanya. Bahkan tidur dan makan pun untuk apa? Ibadah. Bapak kapayun ka dieu teh sawios ya. Dina rumput sintetik serasa di lapangan bola. Ya. Jadi hidup kita itu hatta makan saja tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Minimal untuk punya tenaga supaya kita bisa ibadah kepada Allah. Jadi jangan salah di dalam tujuan hidup. Ya. Jangan hanya jalan-jalan healing we pagawean teh. Aya di dieu ibu-ibu pagaweanna healing we terus.
Lamun aya nu healing wae berarti stres eta teh. Gitu ya, karena yang healing itu yang stres, Bu. Nah, healingnya kita itu di sini, di tempat kajian gitu ya, menuntut ilmu. Ini healingnya seorang muslim. Banyak berzikir kepada Allah, karena dengan zikir hati kita menjadi tenang gitu. Nah, ini alasan pertama kenapa kita harus mengkaji kalimat tauhid ini. Yang kedua, alasannya apa? Lihat dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? Ani'budullaha wajtanibut tagut. Mereka berkata kepada umatnya, sembahlah Allah dan jauhi tagut. Apa tagut itu, Bu? Aya nu terang teh tagut. Itu buku buat apa itu? Hadiah. Oh gitu, sini saya minta satu. Yang bisa jawab apa itu togut, saya kasih buku Manusia-manusia terbaik tuh. Tulisan Chandra Aditya. Di mana Chandra Aditya tuh? Tuh. Siapa yang tahu? Akang apa? Togut itu apa, Kang? Berhala. Itu salah satunya. Segala sesembahan selain Allah. Maka Kang Ibu, si Akang eleh Jadi tidak hanya berhala, semua yang disembah selain Allah itu namanya apa? Togut. Manusia kalau disembah seperti Fir'aun itu togut namanya. Ya, togut. Nah, aya togut zaman ayeuna. Anu kamari ditumbangkeun di Suriah. Saha namina? Bashar al-Assad. Itu togut zaman sekarang karena mereka menyembah orang ini. Dan alhamdulillah Allah menumbangkan orang ini melalui mujahidin di sana. Gitu ya. Bahkan berhukum dengan hukum selain Allah pun di dalam Al-Qur'an itu adalah togut. Gitu. Nah, jadi tujuan diutusnya Rasul itu apa, Ibu? Mengajak manusia untuk menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Itu tujuannya. Makanya Nabi kita Muhammad ketika diutus 13 tahun di Mekah itu yang diajarkan adalah tauhid kepada para sahabatnya. Keimanan, terutama dua imannya, Bu. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Kenapa? Karena dua iman ini menjadi motivasi terbesar bagi seorang muslim untuk melakukan kebaikan. So, dalam hadis coba, Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kan gitu ya? Hendaklah dia menghormati tamunya tuh. Jadi orang yang tidak menghormati tamu gitu ya, itu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Matak ibu lamun aya tamu teh dihormati, suguhan gitu. Sate acan ngobrol teh suguhan heula. Nya da urang mah Bu ngobrol heula. Nepikeun ka tamu teh garing ti koro. Bu punten aya cai teu cenah kitu. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Makanya orang yang beriman gak akan menyakiti tetangganya, Ibu. Ya, tetangganya kesulitan, dia bantu, kapapaitan, dilongo kalau sakit. Itu orang beriman. Orang beriman itu tidak akan ngomongin orang lain, tidak akan menyakiti orang lain dengan lisannya, tidak akan menggibah, tidak akan namimah, mengadu domba. Itu orang beriman. Dan motivasinya apa? Iman kepada Allah dan hari. Kalau ada orang yang ucapannya jelek, tidak baik kepada tamu, tidak baik kepada tetangga, ciri ada masalah dalam keimanannya itu. Kadang kan kita suka itu ya Bu ya. Kadang-kadang kalau lagi ngumpul nih, diobrolin tuh orang lain, pangresepna ibu ngobrolkeun batur mah nikmat atuh.
teu karasa, kadang-kadang ngabuburit oge ngobrolkeun batur eta teh. Nungguan maghrib ngobrolkeun batur. Kita anggap biasa-biasa saja, padahal kata Allah ada satu kalimat yang diucapkan dan dianggap biasa oleh manusia, tetapi di sisi Allah itu besar sekali, sampai dia dilemparkan ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Itu hati-hati itu dengan lisan kita. Ucapan kita tanda bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sholat saja ibu, kalau tidak iman kepada Allah dan hari akhir dah berat atuh. Betul enggak? Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat, kata Allah, dan sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Dalam ayat selanjutnya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu mereka yang yakin akan berjumpa dengan Allah dan mereka beriman akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Jadi dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir, semua amal-amal yang lain itu menjadi apa? Menjadi mudah. Gitu ya. Nah, kemudian alasan berikutnya apa lagi, Ibu? Kenapa kita harus mempelajari kalimat tauhid ini? Dalam surat Muhammad ayat 19, Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat. Allah berfirman, fa'lam, ilmuilah, kata Allah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi memang mengilmui kalimat la ilaha illallah itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Surat Muhammad ayat berapa tadi? 19. Dan yang terakhir, kalimat tauhid ini nanti yang akan membagi manusia kepada dua golongan. Satu golongan di surga, satu golongan lagi di dalam apa? Neraka. Itu dengan kalimat tauhid itu. Yang mengucapkan kalimat tauhid, meyakininya, mengamalkannya, surga tempatnya. Tapi yang tidak mengucapkan kalimat tauhid, tidak meyakininya dan tidak mengamalkannya, neraka tempatnya. Makanya Nabi mengatakan, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Kunci untuk masuk surga itu tauhid. Sebanyak apapun amalan seseorang, tanpa ketauhidan itu, kata Allah, habaan mansuro, seperti debu yang diterbangkan. Cek orang Sunda mah, capek gawe teka pake, gitu. Ya, yang menciptakan benda-benda ini, Ibu, lampu gitu ya, itu teh siapa sih namanya teh? Thomas Alva Edison. Dia sudah meninggal orangnya, tapi lampunya bermanfaat sampai sekarang. Miliaran manusia memanfaatkan, dapat faidahnya. Cuma pertanyaannya, dia dapat pahala enggak dari jasanya itu gitu. Nah, itu tergantung akidahnya kepada Allah. Kalau akidahnya tauhid, dia dapat kebaikan, dapat pahala, mengalir sampai kuburnya tuh terus. Tapi kalau dia kafir kepada Allah, habaan mansuro, seperti debu yang diterbangkan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, tauhid ini nanti yang harus pertama kali kita tanamkan kepada siapa? Anak-anak kita. Guru-guru itu, apapun yang diajarkan kepada muridnya, tujuannya adalah mengajarkan tauhid. Guru biologi itu kan mengajarkan tentang makhluk hidup ya. Bagaimana manusia, begitu rumitnya jantung, begitu rumitnya mata, begitu rumitnya telinga. Itu sebelum mengajarkan hal-hal yang lain, harus mengajarkan kepada muridnya bahwa ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Guru fisika, guru kimia, semua seperti itu.
Tidak boleh ada orang seperti Stephen Hawking, itu nggak boleh. Ahli fisika tapi ateis. Tidak percaya ke Allah. Cenah alam semesta sebentar lagi rahasia penciptaannya bisa dipecahkan hanya dengan ilmu fisika tanpa harus melibatkan Tuhan. Kan itu ucapannya. Justru seharusnya semakin dia menelaah fisika, biologi, dia semakin bertauhid kepada Allah. Karena alam semesta ini adalah ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah. Karena ayat Allah itu kan ada dua, ada kauniyah, ada qauliyah. Kauniyah itu yang ada di alam semesta, qauliyah itu yang ada di dalam Al-Quran. Dan dua tanda kebesaran Allah ini tidak akan pernah bertentangan antara satu dengan yang lain. Pasti klop. Gitu ya. Makanya kadang-kadang di dalam ayat-ayat Quran kita menemukan keajaiban-keajaiban alam semesta, betul enggak? 1400 tahun Nabi sudah berbicara, padahal secara penelitian sains baru ketahuan di abad modern. Makanya banyak orang-orang barat sekarang yang berbondong-bondong masuk Islam setelah baca Quran. Nah, orang mana maca Quran teh tengarti-ngarti. Orang barat mah masuk Islam, Bu. Kita baca Quran tapi tengarti wae gitu. Matak diajar bahasa Arabna ulah ana antum hungkul. Ana antum syafaqallah afwan dan barakallahu fi, kan gitu bahasa Arabna. Belajar bahasa Arab harus lebih serius lagi kita dalam mempelajari Islam ini. Nah, Bapak Ibu, ini kesempatan buat kita ya, mempelajari tauhid untuk diri kita sendiri, plus mengajarkan tauhid kepada siapa? Anak-anak kita, kepada murid-murid kita. Ini yang pertama, karena kalau tauhidnya rusak, rusak semuanya nanti. Tauhidnya rusak, rusak semua amalannya. Orang yang tidak bertauhid gak peduli halal haram. Gak peduli ini taat atau maksiat. Nu penting mah bisa maju usaha bayar riba oge. Kan gitu ya. Pinjem dari bank padahal haram hukumnya kan. Kenapa? Karena gak belajar tentang ketauhidan, halal haram. Tapi orang yang bertauhid akan berpikir, ini boleh atau enggak? Ini tauhid atau syirik? Ini sunnah atau bid'ah? Itu orang yang bertauhid. Gitu. Makanya orang yang menuntut ilmu itu, kata Nabi, Allah mudahkan jalannya menuju apa? Surga. Jadi ibu teh ieu teh pi surga ini. Insya Allah. Hayang lebet ke surga ibu. Ayeuna kumaha ayeuna? Nah, besar deui. Ayeuna bet aling. Hoyong atuh ibu. Nya hoyong. Lamun orang dipastikan lebet surga mending ayeuna kan ya ka surga mah atuh. Daripada capek-capek nungguan engke. Makaning loba masalah geuninnya urang teh. Loba rudetna, loba stresna, ku si bapak komo wah stres di imah teh. Mendingan ka surga, di surga mah ibu anggurna wae lebih nikmat daripada dunia dan seluruh isinya. Eta teh anggurna hiji, ibu moal stres. Ayeuna mah geuning ibu teh hoyong glowing, ngadon ngagulawing geuning. Ya. Hayang glowing, ngadon hinyai ciga lauk gitu. Engke di surga mah glowing asli ibu teh. Ibu engke di surga suamina hoyong enggal atau napi nu ayeuna? Hoyong gentos nu enggal atau napi nu ayeuna? Anu ayeuna henteu gentos henteu bisi we rudet ku nu ayeuna gitu. Rudet sote ayeuna di alam dunia ibu, di surga mah moal rudet deui. Gitu nya. Bapak bisi rudet ku istri nu ayeuna nu rudet teh, istri nu di surga mah moal. Komo bapak mah 70 istrina oge engke. Ibu mah hiji we eta ulah hoyong 70. Sisirikan, bapak-bapak 70, ibu-ibu henteu. Hiji bari jeung nu baheula cenah. Ibu nu baheula oge kasep engke mah nya. Kasep. Jangkung badag siga Nabi Adam 30 meter jangkungna oge. Nya ibu na oge jangkung moal sakieu, maunya si bapak 30 meter ibu sagede kieu, kumaha atuh? Nya, sami jangkung. Tingginya 30 meter kata Nabi. Kemudian tidak menua, usianya di usia ketika Nabi Isa diangkat ke langit. Usia berapa eta teh, Bu? Pak, usia sabaraha Nabi Isa diangkat ke langit ti payun?
Ngalaman teh di usia 30 tahun. 30 tahun buat laki-laki mah tuh wah. Ibu teh geulis engke teh di ditu teh. Nah, ucapannya yang baik-baik nanti di surga mah. Ucapannya salamun alaikum. Penuh dengan keselamatan, kebaikan. Wah, matak ibu soknya ajarkan. Tapi kuncinya satu, ketauhidan kepada Allah. Kita melakukan kesyirikan saja kepada Allah, pupus harapan kita masuk ke dalam surga itu. Ibu lamun aya sirit uncuing sok aya naon cenah ibu? Terus teh apal nama teh apal hilap deui nya. Alhamdulillah berarti tos bertauhid aya nama. Aya kapupur mah geuning aya nu maot cenah kitu nya. Nah, eta teh kedah taubat eta teh. Teu aya kaitanana sirit uncuing jeung nu maot. Teu aya. Cenah ieu teh usum hujan cenah lantaran lebaran Cina ya sok anu nyebut kitu nya. Naon kaitanana hujan jeung lebaran Cina? Geuning teu lebaran Cina ge hujan mah anggereuna nepi ka banjir. Tidak ada kaitan. Sampai Nabi mengatakan apa? Ada orang yang bangun di pagi hari dalam keadaan muslim, ada orang yang bangun di pagi hari dalam keadaan kafir, kata Nabi. Barang siapa yang mengatakan ini hujan karena keutamaan Allah, maka dia muslim. Tapi barang siapa yang mengatakan ini hujan karena bintang ini, bintang itu, maka dia kafir kepada Allah. Jadi jangan dianggap tong dianggap remeh itu. Aya kupu-kupu ka bumi rek aya tuh harapal kene. Enggal tobat ka Gusti Allah eta. Nya. Terus naon deui cenah Kang Adi? Calik di lawang panto ngahalangan nu puguh mah. Aya nu nyebat nontot tah musyrik eta teh. Aya nu percaya kana khodam. Saha nu sok ngecek khodam di dieu? Geus aki-aki mah pa teu kudu kikituan lah nya. Musyrik. Ternyata banyak kemusyrikan dalam kehidupan kita. Kita enggak sadar kenapa? Enggak belajar kitanya. Apapun yang datang kepada kita, baik kebaikan, keburukan, lapang rejeki, sempit rejeki, sehat, sakit, itu siapa yang mendatangkan ibu? Allah. Semuanya Allah. Makanya ibu lagi sehat, alhamdulillah. Lagi sakit pun minta sembuhnya kepada Allah. Bukan ke dokter. Aduh eta ka dokter kumaha cenah Kang? Ka dokter mah ikhtiar itu. Dan ikhtiar pun bagian dari ibadah kita kepada Allah. Tapi yang menyembuhkan siapa? Allah. Gak boleh, oh saya mah sembuhna ku dokter itu, enggak. Sembuh karena Allah. Makanya doanya pun Allahumma robbanas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru lain duk-duk dalikdut. Sok aya geuningnya murang kalih nyeri beteung, lain ngadoa Allahumma robbanas tapi duk-duk dalikdut samu buruk jadi hitut. Cangkakak di leuweung, injuk talina gitu, dihakan di beuweung, hitut jadina. Nah, eta nu kitu namina jangjawokan cek orang Sunda mah. Eta teh musyrik, tidak boleh. Kadang-kadang orang tua zaman dulu suka seperti itu. Biarkan mereka tidak mengerti, kita yang sudah belajar tong tuturut munding. Maknya munding diturutan gitu ya. Kita belajar ketauhidan sekarang. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi orang yang Ia kehendaki. Hati-hati ibu, tauhid yang utama bahkan lebih penting daripada nyawa kita sendiri. Makanya disyariatkan jihad itu tujuannya untuk meninggikan kalimat apa? Tauhid. Walaupun nyawa kita harus hilang. Ulah kabita ku barang saeutik, kadang-kadang ada orang mengganti akidah ya. Murtad, keluar dari Islam hanya di naon eta teh dibebenjokeun ku beas 5 kilo.
Indomie sakardus gitu ya. Terus amplop bari jeung eusina teh ngan cukup yang meuli uyah hunggul gitu. Tapi kemudian dia mengganti akidahnya. Tidak tahan dengan ujian Allah di dunia, rela mengganti akidahnya. Penderitaan dunia masa kedap ibu, tapi penderitaan akhirat selamanya. Saeneng-eneng. Kita hidup berapa lama sih ibu di sini teh? Usia Nabi Muhammad berapa tahun? 63, umatnya tidak jauh dari itu. Nabi mengatakan usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang melewati 70. Aya di dia nutos 55 Yuswana? Aya? Tapi 5 tahun deui berarti. Sieun ari maot banyak. Matak sok siksa oleh gitu ya. Nah, daripada ngemutan iraha maut mending beramal. Kapanpun kita mati, yang penting husnul apa? Khotimah. Cuma ingat, tauhidnya diperbaiki dulu. Sebanyak apapun amalan kita, kalau tauhidnya jelek, maka tadi seperti debu yang diterbangkan gitu ya, tidak akan bermanfaat gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu tidak? Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Sugan teh aya jadwal khutbah ayeuna teh pek teh aya. Mangga pilih aya patarosan, yang bertanya saya kasih hadiah buku. Atau mau saya tanya? Iya teh buku teh sanes pajangannya kedah dibaca kan deh. Kang naros ikhlas atau karena buku? Ikhlas karena Allah. Nah, lamun karena buku teh teu kenging pahala. Ya. Oh, boleh Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tadi sering cuing, Nah, gitu. Kalau ini kayak sidik jari gitu. Iya. Bahwa ini nanti bakal jadi iya. Sidik jari jadi itu jadi iya. Maksudnya ada apa tes jari itu. Ya. Ini cocoknya. Oh, iya. Pertama, kalau sidik jari untuk mencari kejahatan itu boleh. Karena tidak ada dua orang di dunia ini dari sekian miliar manusia yang sidik jarinya sama persis, itu nggak ada. Itu ilmiah. Yang kedua, sidik jari tapi untuk membaca bakat seseorang misalnya. Kalau itu sifatnya ilmiah, berdasarkan bukti-bukti ilmu, penelitian, ada buktinya, ada dalilnya, gak jadi masalah. Karena Allah tidak melarang kita untuk urusan-urusan ilmu pengetahuan, selama ilmu pengetahuan itu bermanfaat buat kita dan kehidupan. Tapi yang tidak boleh itu membaca sidik jari untuk meramal masa depan. Gitu. Orang bisa jadi sidik jarinya berdasarkan ilmu, dengan sidik jari seperti ini, bakatnya jadi ini misalnya. Tapi apakah nanti di masa depan dia akan seperti itu sesuai dengan bakatnya? Kan belum tentu. Ya, bisa jadi ada orang yang bakatnya itu jadi guru matematika. Saya punya saudara, dia jurusannya guru matematika. Tapi ternyata bekerjanya di tempat yang tidak ada kaitannya dengan pendidikannya itu. Nah, ini menunjukkan bahwa masa depan seseorang itu hanya Allah yang tahu. Gitu ya, nggak boleh ini dengan sidik jari. Atau eta mah naon bedana jeung meramal garis tangan nantinya. Jika di alun-alun cari ngogo geuning ayahnya, meramal garis tangan gitu kan. Oh ieu teh bapak teh cenah pibeunghareun siga kieu tah. Nah, mang bet sangsara wae tah kitu nya. Nah, kan kadang-kadang dukun itu seperti itu, Bu. Yo cenah hayang beunghar batu ali ieu cenah, sok beuli. Ieu lamun bapa meuli batu ali ieu ke bakal beunghar, usahana maju. Nah, ari mang itu embung maju usaha beuti jual. Ah, dia kan cenah teu percaya, kitu teu percaya nyebutna teh. Dicokot deui cenah teu percaya. Nah, jadi dukun itu pembohong sebetulnya. Ya, tidak ada dukun yang jujur. Semua dukun itu palsu. Cuma memang dukun di zaman sebelum Nabi dilahirkan dengan dukun setelah Nabi dilahirkan itu beda.
kalau sebelum Nabi dilahirkan mereka kerjasama dengan jin. Dan jin itu yang mencuri berita di Lauhul Mahfud kemudian dikabarkan. Tapi setelah Nabi Muhammad lahir, Lauhul Mahfud itu dijaga oleh Allah dengan apa? Panah-panah api. Sehingga jin-jin yang mau mencuri berita dari langit itu dilempar. Oleh sebab itu banyak dukun sekarang yang meleset ramalannya karena ya eta mah dongeng weh, bohong eta mah. Dongeng hungkul. Adi dongeng teh 88% bohong, 1% wadul. Nah, gitu. Nah, jadi tong dipercaya dukun zaman ayeuna mah. Kang, kanggo akang ieu. Hadiah. Ieu hadiah ti Om Tei namina teh. Salah satu jamaah di mana? Di Cimahi. Namina doakeun nya eta nu masihan hadiahna. Ada lagi yang ditanyakan silakan dari ibu-ibu. Sikana ibu-ibu mah tos palin tanda unggal ieu getaran naros. Oh mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak pakai itu supaya ke kuping. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perihal tentang ayat ruqyah. Iya. Iya, ayat ruqyah kan ada ya. Ruqyah itu melalui air atau Iya. misalkan daun bidara seperti itu. Iya. Nah, air ini air dibacakan doa gitu Ustaz ya. Iya. Kalau dari zaman dulu suka ada ya Iya. dibacakan doa. Tapi sekarang di antara orang-orang yang sudah ngaji gitu, Iya. itu disebutnya ayat ruqyah. Iya. Masukin ke air gitu Iya. sebagai apa ya? Iya. Media seperti itu. Iya. Apakah itu termasuk syirik juga? Iya. Apakah diperbolehkan Iya. dengan ayat-ayat ruqyah di Iya. Al-Qur'an? Iya. Iya, syukur Ustaz. Apaan? Yang pertama, ruqyah itu ada dua. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Ruqyah itu ibu bacaan, doa-doa yang dibaca ketika ada yang sakit. Itu ada dua. Ada yang memang syar'i, ada yang syirik. Nah, yang syirik seperti tadi, jampe-jampe tadi, yang jawokan, duk-duk dalik-duk tadi, itu jelas gak boleh. Hukumnya haram. Adapun yang syar'i dibolehkan. Tapi yang seperti apa? Yang bacaannya terambil dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Allahumma Rabbanas adhibil ba'sa atau surat Al-Fatihah kita baca. Itu ruqyah yang dibolehkan. Nah, caranya bisa dua. Bisa langsung dibacakan kemudian ditiupkan kepada yang sakit. Tapi ditiupkannya itu namanya yanfusu. Udara dan ludah keluar sedikit. Jadi bukan anginnya saja ditiup. Komo ludah naungkul ceprot-ceprot bukan. Gitu ya. Tetapi antara air ludah dengan angin namanya yanfus. Jadi setelah baca-baca itu atau dengan cara dibacakan ke media apa? Air. Ayah hadis tak Ustaz? Ayah riwayat Imam Abu Dawud. Dalam Sunan Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengambil air kemudian membacakan ayat-ayat Quran dan diminumkan kepada yang sakit. Nah, sekarang ada modus dagang cair ruqyah etaman milari artos. Ya, dibacakan sholawat ini, dibacakan sholawat itu. Enggak seperti itu caranya. Kemudian dijual satu botolnya 10.000. Itu mencari harta, berkedokan agama itu. Sekarang orang banyak bersembunyi di belakang agama sekarang. Bersembunyi di balik kedok agama. Banyak orang-orang yang sakit jiwa, yang gila harta, yang gila popularitas, sembunyinya di balik kedok agama. Kenapa? Relatif aman. Karena orang percaya sama orang yang ngomong agama mah. Gitu. Tetapi ternyata ada motif-motif pribadi di belakangnya. Ini hati-hati, penyakit ini. Sakit mental yang seperti ini. Nah, banyak orang sekarang, salah satunya jual, kemarin ada yang jualan tuh. Cina jualan gelas herang 2 juta hargana. Ternyata pas dilihat itu mood. Untuk takaran zakat dijual 2 juta. Saya beli ngan 300.000.
tapi dijual dan di masjid dijualnya. Hati-hati, sekarang banyak modus seperti ini. Ya, jadi caranya gimana? Caranya datang kepada orang yang kita anggap soleh. Ajengan, kiai, Pak Kiai, saya minta doa gitu ya. Air ini nanti berdoa, kemudian diminumkan kepada yang sakit. Itu ada hadisnya riwayat Abu Daud. Ya, kalau di Garut mah Bah Adin kapungkur mah. Gue terang eta suami nanin mamah gini. Teu terang? Nah, ka Garut atuh ameng ka ditu. Ngantos ngantunkeun. Anak saya Husna yang kecil itu yang pakai pink itu nangis teu eureun-eureun. Datang ka Garut teh. Ku bapakna didoaan ku Al-Fatihah. Pedah cenah bapakna teh di ustad-ustadkeun ku batur mah didoaan weh. Da teu cager-cager ibu nangis we terus. Sumping ka Bah Adin, cek Bah Adin teh dia keun cenah cai didoaan teu pira ibunya, sanes teu pira atuh nya. Nya urang ge apal nyalira Al-Fatihah. Diminumkan rep harita keneh berhenti nangisnya. Nu dibacana sami tapi pengaruhnya apa? Beda. Kenapa? Karena bisa jadi Bah Adin mah leuwih soleh tibatan Chandra Aditya gitu. Ya, hatinya lebih bersih, lisannya lebih terjaga, tara ngomongkeun batur Bah Adin mah. Hatinya tidak suka dengki kepada orang lain. Makanya ketika berdoa diijabah ku Allah. Ari bapak nama meureun keur kajian sok ngomongkeun batur gitu. Jadi doana teu diijabah ku Gusti Allah. Jadi itu pun tergantung siapa yang berdoa. Ya, gitu. Tapi tetap yang menyembuhkan bukan air. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Air hanya medianya saja, sebabnya saja. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mangga ka teteh dipenggal. Aya deui atanapi atosan? Oh, mangga. Oke. Mangga nu nyandak orok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, kalau misalkan buang air panas ke area kamar mandi gitu, apa memang harus baca bismillah atau gimana? Soalnya dulu pernah keluarga saya gitu, mama saya buang air panas tapi gak baca bismillah mungkin kayaknya. Terus tiba-tiba sakit dan katanya ada yang kena katanya gitu. Iya. Sebetulnya tidak ada kaitannya gitu ya. Membaca bismillah itu diperintahkan oleh Nabi untuk urusan-urusan yang memang penting gitu ya. Adapun selebihnya untuk urusan yang misalnya tadi buang air mau bismillah dulu itu mubah-mubah saja. Tapi kalau sudah dikaitkan, kalau tidak baca bismillah bakal gini bakal gitu, nah itu yang hati-hati. Kadang-kadang disitulah kemusyrikannya gitu. Cuma gini, kalau kita buang air kecil, ini ada keterangannya dari ulama, dari tabi'in, jangan suka buang air kecil di lubang-lubang tanah. Kenapa? Karena bisa jadi di situ ada binatang yang kita kencingi atau ada jin. Karena jin itu tinggal di lubang-lubang seperti itu. Bisi jin teh keur santap malam gitu kan. Ku ibu diompolan. Nah, bisa jadi itu. Makanya harus hati-hati ketika buang apa? Buang air kecil. Jangan di lubang-lubang tanah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi. Wah, tilu nu ngacung ari buku ngan hiji. Ieu teh ikhlas henteu naros. Sahanya? Ibu nu payun tah ieu. Ya, mangga. Ustaz, bismillah. Aduh. Saya kan waktu pas pertama hijrah pernah ikutan ruqyah masal ya. Di TSM gitu. Ya. Nah, kalau itu ruqyah masal kayak gitu gimana Ustaz? Ya. Bu, yang namanya ruqyah itu pertama yang harus kita pahami, ruqyah itu nggak usah kita minta diruqyah orang. Kita itu bisa meruqyah diri kita sendiri. Tinggal baca Al-Fatihah, baca Allahumma Robbanas, gitu ya. Itu yang pertama. Bahkan ada
kekhawatiran orang yang minta diruqyah itu nanti dia nggak bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa tanpa azab. Kan ada 70 golongan orang yang masuk surga langsung, tidak dihisab dulu, tidak diazab dulu. Salah satunya orang yang tidak meminta diruqyah. Itu yang pertama yang harus kita paham. Yang kedua, ruqyah itu tidak mesti berkaitan dengan keasupan juri, cek orang Sunda mah, atau kemasukan jin. Nah, kita kadang-kadang punya image bahwa ruqyah itu untuk yang kemasukan jin. Enggak. Kita sakit kepala, kita sakit perut, kemudian baca doa, itu ruqyah namanya. Gitu ya. Nah, adapun ruqyah masal seperti itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Enggak pernah. Gitu. Jadi kekhawatiran kita itu menyelisihi syariat. Jangan, apalagi misalnya perempuan sama laki-laki diruqyah, dicepeng-cepeng gitu bagian iya. Nah, walaupun pakai sarung tangan dah ngerenyet ibu eta teh. Gitu ya, ada listriknya itu ngarenyet. Jadi kalaupun ibu misalnya mau diruqyah lagi, ruqyah sama perempuan lagi, jangan sama laki-laki. Kadang-kadang aya oge nu modus, nah gitulah banyak orang yang sembunyi di balik agama itu seperti itu. Apalagi harus bayar dan semacamnya. Itu sudah modus lagi yang lain. Gitu. Jadi hati-hati, Bu. Jadi kalau mau meruqyah, ruqyah diri sendiri saja. Gitu ya. Sudah ya, cukup sampai di sini Bapak Ibu. Atau ada yang masih mau nanya silakan, mangga. Ya. Ke atas, Bu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, kalau misalkan di ruqyah sama yang nggak bertauhid itu apa ada efek sampingnya Ustadz? Karena sebelumnya adik saya itu pernah di ruqyah, mungkin Ustadznya abal-abal atau gimana? Iya. Jadinya sempat sampai nggak ingat keluarga Ustadz. Seperti itu. Yep. Perhatikan apa yang dibacanya. Seorang ustadz, ajengan kiai yang bertauhid tidak mungkin meruqyah kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tauhidnya tidak benar, ada kemungkinan dia meruqyah dengan selain Quran dan Sunnah. Nah, ketika meruqyah dengan selain Quran dan Sunnah, itu biasanya mengundang jin lagi. Misalnya dia kesurupan jin, mau diusir, nah ku jin deui atuh dulurna meureun eta teh. Kita kan saudara, sesama saudara jangan saling mengusir kan gitu. Bisa jadi yang masuknya jadi dua. Nah, jadi banyak kasus-kasus di mana diruqyah itu bukan secara syar'i. Dulu pernah ada orang yang naik gunung, kesurupan, dibawa ke ustadz, malah di kain kafani dan dimandikan air darah ayam dulu itu. Tambah parah. Itu tambah parah. Kalau datang ke rumah, kasurupan, dibawa ke pesantren ke Anajiah dulu itu. Ke saya dan ke Ustadz Beni Sarbeni dulu di Anajiah itu. Di ruqyah tidak bereaksi di pesantren. Tapi kalau pulang ke rumah, jadi lagi. Ternyata salah satu faktornya, orang tuanya ngukut jimat juga. Gitu. Nah, makanya kalau ibu bapak punya jimat-jimat di rumah, itu buang. Karena jimat-jimat itu mengundang jin nanti masuk ke rumah itu. Hidup kita nggak akan tenang. Apa Ustaz, kalau misalkan jimatnya itu yang punya kakek, Ya. Nah kakeknya tuh masih hidup dan nggak mau lepasin itu gimana? Ya, dampaknya seperti itu. Akan terus? Iya, akan terus. Karena kadang yang punyanya siapa, tapi dia mengganggunya kepada siapa. Saudara saya yang di Tasik itu suka lihat perempuan kakalayangan seserian. Awalnya dari mimpi, keluarnya dari rumah tetangganya. Nah, tetangganya itu yang suka datang ke Laut Kidul, seba-seba itu seba kepala kambing gitu kan ke Laut Kidul. Kemudian meninggal. Si jinnya nyari lagi siapa yang ingin ini ke saudara saya. Dan itu menderita sekali katanya. Bilang, setiap ke kamar ninggalin nu kitu. Nah, makanya hati-hati kalau ada jimat, piceun. Rek jimat ngapung, rek jimat naon, pokoknya piceun. Kenapa? Kalau kita mati dalam keadaan seperti itu, neraka tempatnya. Ada seorang anak
di zaman Nabi dia memakai gelang dari tali. Kemudian Nabi bertanya, ini untuk apa gelang tali ini? Nabi mengatakan supaya saya tidak sakit-sakitan. Maka Nabi mengatakan, cabut gelang itu, kata Nabi, karena gelang itu hanya menambah kamu sakit, lemah, dan kalau kamu mati dalam keadaan memakai gelang itu, maka tempatmu di neraka, kata Nabi. Sok aya budak kening make naon eta teh? Tali kasur. Ngarah teu cacingeun. Ibu ngarah teh cacingeun mah sanes ku tambang kasur tapi ku kombantrin. Nah, obatna ka apotek mesernya. Ya nah imabat ku tali gitu. Jadi hati-hati, banyak kesyirikan di sekitar kita yang berpotensi kita mati di atas kesyirikan itu. Nauzubillah. Satu lagi tadi ada yang ngacung mah enggak? Satu lagi ya. Ngangge ieu ngangge mik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, di rumah orang tua saya itu di pintu masuk itu ada jimat. Ya, Saya udah bilang ke orang tua, tapi orang tua nggak mau lepas. ya. Nah ini kadang-kadang saya menginap ke rumah orang tua karena orang tua saya ada di Jogja. Ya. Nah ini gimana, Ustaz? Apakah saya juga terkena dampaknya atau gimana? Ya. Intinya yang penting ibu berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, menasehati orang tua. Orang tua mendapatkan hidayah, alhamdulillah. Kalaupun tidak, ibu sudah menunaikan kewajiban. Yang kedua, rajin-rajinlah membaca zikir pagi dan petang. Nah, zikir pagi petang ini penangkalnya. Ya, dibaca ba'da asar, ba'da maghrib, setelah apa subuh. Ya ibu-ibu terus arapal teh acan zikir pagi petang. Anu apal-apal nu henteu. Gitu ya. Ini didawamkan. Ada seperti a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, itu untuk penangkalnya. Khawatir nanti hal-hal seperti itu kena, termasuk membaca surat Al-Baqarah di rumah. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya itu, maka setan tidak akan masuk ke rumah itu. Jadi setan tidak senang berada di dalam rumah yang dibacakan surat apa? Al-Baqarah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini baru pembukaan ya. Kita belum masuk ke dalam hadis-hadisnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan oleh Allah, keistiqomahan di dalam menuntut apa? Ilmu dan petunjuk dari Allah di dalam mendidik anak-anak. Doakan kami di sini Bapak Ibu, guru-guru di sini didoakan semuanya supaya bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu di dalam mendidik anak-anak ini, karena ini amanat kami yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, Bapak Ibu mau menyampaikan masukan-masukan ke sekolah, silakan sekarang sekolah ini dipimpin oleh Bapak Aldi, gitu ya. Ada hal-hal yang ingin disampaikan, ada keluhan-keluhan yang ingin disampaikan, sampaikan kepada Bapak Aldi, nanti ditampung, nanti kita bicarakan di mana di sekolah ini bagaimana baiknya, gitu ya. Silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.